Cek. Cek. Ayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pengajian pagi ini dan baca Al-Quran surat Al-Fatihah. Saling berkesehatan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan manfaat ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ya Mustafa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa ala naf'alihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fil darain amin. Qala wa inna ma summiya talibul ilmi ma taqulu bi kathrati ma kanu yaquluna fi zamanil awwal ma taqulu fi hadhil mas'alati. Dan hanya saja dinamakan penuntut ilmu itu dengan ungkapan mataqul. Ya, jadi dulu penuntut ilmu, murid, santri itu nama julukannya mataqul. Kenapa disebut mataqul? Likatrati makanu yaquluna fi zamanil awal. Karena banyaknya dulu mereka pada masa generasi awal, ya, mereka mengatakan mataqulu fi hadhil mas'alah. Ya, itu karena banyak ngomong mataqulu fi hadhil mas'alah, mataqulu fi hadhil mas'alah. Nah, itu orang yang sering ngomong gitu, itu jadi gelar buat apa? Buat murid. Jadi selain namanya murid disebut mataqul. Mataqul berarti itu ungkapan orang-orang terpelajar. Ya, kalau orang-orang yang suka ngomong mataqulu, maksudnya mataqulu itu bagaimana pandangan Anda, bagaimana pendapat Anda tentang masalah ini. Jadi dulu aktif, ya, yang namanya pelajar itu aktif bertanya, nggak malu untuk bertanya. Dia muzakaroh, dia berbeda pandangan itu biasa. Wa inna ma tafaqqaha Abu Hanifah rahimahullah bi kathratil mutarahati wal mudzakarati. Dan Abu Hanifah itu, Imam Hanafi, bisa menjadi faqih, tafaqqaha, menjadi ahli fikih. Kenapa? Bi kathratil mutarahati wal mudzakarah. Ya, dengan banyak bertukar pikiran dan muzakarah, diskusi gitu. Fidukanihi, sampai juga di tokonya. Imam Abu Hanifah itu pedagang kain. Jadi dia dagang kain di tokonya sambil muzakarah juga. Hinama kana bazzazan. Ya. Ketika waktu itu dia al-baz itu perabotan rumah. Ya, ada pakaian macam-macam lah di situ. Kayak model kayak sekarang di pasar Tanah Abang gitu ya. Dulu Abu Hanifah dagang.
Jadi beliau punya dagangan banyak, perabotan rumah, ada baju-baju, dagang, segala macam. Jadi sambil nunggu orang, ada yang datang, diskusi dulu. Atau ada pembeli, ngobrol sambil diskusi ilmu. Nah itu, jadi nggak menghalangi dia untuk dapat ilmu. Wa bihadza yu'lamu, dan dengan ini bisa diketahui, bisa dipahami, anna tahsilal ilmi wal fiqhi yajtami'u ma'al kasbi, bahwa untuk mendapatkan ilmu dan fikih itu bisa bersatu dengan usaha. Jadi artinya apa? Kalau kita kerja jangan sampai menghalangi apa? Belajar. Gitu juga kita belajar jangan sampai menghalangi kita usaha, bekerja. Jadi bisa tinggal ngatur waktu aja. Kapan waktu usaha, kapan waktu ngaji, kapan waktu belajar. Ya, nanti dianggap kalau udah ngaji udah nggak bisa bekerja, kalau udah kerja nggak bisa ngaji, salah. Jadi ngaji ya ngaji, kerja ya kerja, atur waktunya. Oh kerja saya dari pagi sampai jam berapa, jam 4 misalnya sore, ada pengajian di rumah malam, hadir kalau bisa, jangan sampai nggak hadir. Atau di kantor, nanti kalian kerja di kantor kalian ada pengajian rutin, hadir. Jadi jangan menghilangkan salah satunya. Kerja ya kerja, ngaji ya ngaji. Jadi ada dua-duanya bisa digabung, nggak masalah. Wa kana Abu Hafsin Al-Kabir rahimahullahu taala yaktasibu wa yukarriru. Adalah Abu Hafsin Al-Kabir rahimahullah, dia usaha dan suka mengulang-ulang pelajaran. Jadi dia dagang, dia sambil usaha sambil mutalaah lagi. Fa in kana la budda li talibil ilmi minal kasbi. Ya, jika mesti penuntut ilmu itu usaha, linafaqati iyalihi wa ghairihi, untuk memberi nafkah keluarganya dan yang lainnya, faliyaktasib, silahkan dia usaha, wal yukarrir, tapi tetap mengulang pelajaran, wal yudzakir, dan juga dia muzakarah, dia apa? Berdiskusi. Usaha ya usaha. Misalnya dia katakanlah anak pertama di rumah, orang tuanya udah wafat, dia jadi apa? Punggung keluarga, ya. Dia harus membantu ibunya cari nafkah. Dia harus bekerja. Karena kalau dia nggak bekerja, kasihan adik-adiknya masih kecil misalnya ya. Kerja, jangan nggak kerja. Tapi sambil kerja, seandainya lagi kosong, waktu dia baca kitabnya, dia belajar lagi, dia ngaji. Atau di luang waktu setelah sepulang kerja, dia belajar. Atau hari libur, Sabtu, Ahad, libur nggak kerja, belajar. Gitu. Bisa diatur. Jangan malas. Wala yaksa, jangan dia malas. Ya, jangan malas. Alasannya apa? Capek ya. Sibuk. Kenapa nggak ngaji-ngaji? Habis sibuk sih. Loh, emang yang ngaji pengangguran? Orang-orang yang ngaji pengangguran bukan? Enggak, mereka juga punya pekerjaan. Tapi mereka bisa meluangkan waktu untuk ngaji. Ya. Walaysa lisahihil badan uzrun fi tarki ta'allum wa tafaqquh. Bisa cerdas dalam ilmu, enggak ada alasan. Bareng masih saya muda, masih kuat, jalan jauh, duit ada. Pakai nggak mau belajar, salah dia. Fa innahu la yakunu afqara min Abi Yusuf rahimahullah taala. Karena katanya nggak ada orang pada zaman itu yang lebih fakir dari Abu Yusuf rahimahullah. Abu Yusuf itu fakir. Sampai kemarin saya baca satu tulisan, Abu Yusuf fakir, dia harus kerja, bantu apa? Bantu orang tuanya. Terus kadang-kadang dia ngaji kepada Imam Abu Hanifah. Ketahuan sama orang tuanya tuh, kamu kemana? Ngaji tadi. Ke siapa ngaji? Ke Abu Hanifah. Abu Hanifah mah kaya katanya, enak. Dia punya usaha, kan dagang tadi kan Abu Hanifah. Ngaji ntar aja gampang. Gitu. Ini Abu Yusuf itu dia ngaji sambil kerja. Akhirnya lama nih Abu Hanifah ngelihat di majelisnya nggak ada Abu Yusuf, mana kok nggak nongol-nongol Abu Yusuf. Disamperin tuh tempat kerjaannya.
Abu Yusuf, kamu kemana nggak datang-datang ke pengajian? Saya kerja, Syekh. Saya nggak bisa datang ke pengajian, orang tua saya miskin kan. Saya perlu. Kata Abu Hanifah, misalnya kata Abu Hanifah, kata Abu Yusuf, ya katakan saya sehari dibayar 100.000, jadi sebulan begitu. Itu buat keluarga. Oke, begini deh sekarang. Kamu ngaji aja ke rumah saya, nanti tiap hari kamu saya kasih 200.000. Abu Hanifah yang ngasih duit. Kenapa? Karena Abu Hanifah tahu ini murid cerdas, sayang kalau nggak didukung. Udah kamu ngaji aja. Nanti kerja, saya kasih uang kamu buat ngaji. Udah, kamu ngaji, saya kasih uang. Pulang kasih ke orang tua kamu, biar orang tua kamu terpenuhi kebutuhan. Udah akhirnya ngaji gitu sama Abu Hanifah. Bukan karena uang ngajinya, tapi karena apa? Karena dia cerdas. Abu Hanifah bisa melihat muridnya cerdas. Sayang kalau dia kerja doang, akhirnya ngajinya hilang. Itu murid yang cerdas bisa nggak kelihatan potensinya. Udah kamu ngaji, saya akan bayar, saya kasih dari uang penghasilan saya kasihkan. Udah akhirnya dia ngomong ke bapaknya, Pak, saya disuruh ngaji sama Abu Hanifah. Itu kamu kerja gimana? Nanti beliau yang tanggung. Terserah kalau beliau mau tanggung kayak gitu. Yang penting jangan sampai keluarga kita terbengkalai. Miskin Abu Yusuf, murid. Dan akhirnya benar dia diajarin sama Abu Hanifah, kasih bekal nih kamu kan. Pinter. Abu Yusuf tuh murid paling pinter dari Abu Hanifah. Jadi ketika Abu Hanifah wafat, yang gantiin Abu Yusuf. Gitu ya. Jadi kita nih nggak sampai kayak Abu Yusuf, miskin nih. Ya. Jangan berhenti belajar. Gitu. Ada nggak yang lebih fakir dari Abu Yusuf di sini? Kalau ada yang fakir banget ngomong sama saya, ntar saya kasih duit. Ya, ada nggak? Banyakkan kalian duitnya kayaknya mas saya. Ya, pokoknya tenang aja. Kita nggak akan halangi untuk belajar. Kalaupun nggak ada uang ngomong, insya Allah kita bantu. Tapi jangan berhenti belajar. Saya senang kalau ada orang-orang yang mau belajar. Kalau bisa saya bantu pasti. Ya. Ada keluarga, ada saudara, punya anak 2. Orang tuanya nggak bisa bilang belajar, ngaji terus. Ntar tiap bulan saya yang bayarin. Yang berhenti ngaji terus. Ya. Fa inna walam yamna'u dzalika minat tafaqquh. Tapi itu kefakirannya tidak menghalangi dia daripada memperdalam ilmu. Ya, nah, tetap dia ngaji. Akhirnya dia ngaji kepada Abu Hanifah tuh, Abu Yusuf. Jadi orang alim. Faman kana lahu malun katsirun, barang siapa yang punya harta banyak, ya, fa ni'mal malus salih lirrajulis salih, maka sebaik-baik harta itu yang ada di tangan orang yang saleh. Jadi sebaik-baik harta ada di tangan orang yang baik. Jadi hartanya buat apa? Buat kepentingan yang baik. Ya, itu penting. Belajar itu capek memang. Belajar itu capek. Makanya kalau ada orang yang kaya, ada orang yang duitnya banyak tuh, saran saya apa? Saran saya itu biayai orang-orang yang mau belajar yang susah itu. Itu pahalanya lebih besar daripada dia wakaf ke masjid. Kenapa? Kalau wakaf ke masjid kan cuma bangunan doang. Ya kan? Ya ada wakafnya, artinya dia pahalanya ngalir terus. Tapi kalau dia biayai orang-orang yang belajar sampai pinter, itu ilmunya kan ngalir terus tuh, jariah terus. Kita biayai dia. Udah kamu belajar saya tanggung. Tanggung nanti dia jadi ahli ilmu, dia pinter, manfaatnya lebih besar. Masjid ada manfaatnya, tapi ini lebih besar. Masjid kalau nggak ada yang ahli ilmu, siapa yang mengisi? Nggak ada kan? Makanya lebih besar itu. Jadi makanya itu dulu di ISTEK ya, kalau nggak salah kata ustaz-ustaz itu yang di ISTEK dulu Prof. Alatas itu sengaja milih muridnya nggak yang banyak, dikit, tapi yang pinter-pinter. Biayanya gimana? Dicariin biayanya sama Prof. Alatas. Udah, mahasiswa jangan mikir duit, kita yang cariin. Pilih yang cerdas-cerdas. Kasih beasiswa. Kenapa? Biar dia mikir, fokus, nggak kesana kemari, usaha. Kenapa? Ada orang-orang kaya diajak, mau nggak? Saya punya mahasiswa pinter, butuh biaya. Sebulan sekian biayain. Jadi dikasih beasiswa. Itu kalau ada yang punya uang, suatu hari kalian jadi orang-orang kaya ya, mudah-mudahan. Tapi jangan pelit kalau jadi orang kaya. Melihat ada anak-anak pinter tuh jangan ragu. Ada berapa? Sini saya berapa biaya sekolahnya tiap bulan? Saya bayarin. Jajannya berapa? Kalau itu bagus. Itu akan jadi jariah kalian ketika nanti kalian nggak ada umur ya. Jadi meskipun kalian nggak
Ya kalau mau wakaf ke masjid boleh, masjid, pesantren bagus ya. Kepada fakir miskin bagus. Tapi yang kayak gini nih jariah, dia pinter, dia jadi ahli ilmu, itu ilmu yang disampaikan ngalir. Berapa banyak nanti? Wah, untung betul kita gitu. Ya, jadi orang-orang yang punya duit banyak nanti, kalau kalian suatu hari daripada jadi crazy rich, janganlah ya, jangan jadi crazy rich lah ya, normal rich, jangan crazy, gila nanti. Ya, jadi harus jadi orang-orang yang minal agniya, ya, jadi orang-orang kaya tapi yang soleh, jangan yang nggak benar. Begitu, enak kalau orang kaya soleh, akhirnya hartanya manfaat banyak. Qila li alimin, pernah ditanya kepada seorang alim, bima adraktal ilma, dengan apa kamu bisa dapat ilmu? Qala bi abin ghaniyin. Jawabnya enak. Bapak saya kaya. Jadi enak ketika bapaknya kaya dia fokus, nggak kerja. Bi abin ghaniyin, saya punya bapak kaya. Nah, tapi dia bukan orang yang foya-foya. Meskipun bapaknya kaya, dia manfaatin betul. Jadi semua kekayaan ayahnya itu dimanfaatin untuk apa? Untuk belajar, beli buku, beli laptop, ya buat ngetik, ya bukan buat mabar. Ya, jadi betul-betul dipakai untuk belajar. Ya, apalagi yang dibutuhin, ya, perlu jalan jauh, keluar negeri, berangkat. Misalnya orang ulama-ulama dulu yang bapaknya mampu, anaknya nggak dikasih kerja, udah nggak usah kerja. Bapak masih mampu, kamu belajar. Ada enak tuh sampai dewasa gitu tuh kalau orang tuanya mampu ya. Imam Tajuddin Subki kalau salah tuh. Kakeknya itu kaya tuh. Ya, Taqiyuddin As-Subki. Udah katanya, anak kita jangan suruh ngapa-ngapain, suruh belajar aja udah. Ntar biaya kita yang tanggung, ngapain dia biarin. Nah, itu enak tuh kalau ada orang tua mampu gitu. Ya, Imam Az-Zahabi juga kalau nggak salah, termasuk orang yang orang tuanya mampu. Jadi enak. Nah, sekarang kan kondisi orang nggak sama nih, nggak semuanya orang tuanya mampu, nggak semuanya orang tuanya kaya. Ya kalau nggak kaya gimana? Ya udah kerja, nggak apa kerja, tapi jangan putus asa, belajar terus. Ya, saya pernah ngalamin kok susah kayak gitu. Ya, saya orang tua saya bukan orang mampu, saya pernah dagang, saya pernah cerita kan, saya pernah dagang air galon, saya pernah dagang nasi uduk, saya pernah ngojek payung, ikut ngenek, pernah saya. Ya, apa aja yang penting halal, ngojek pernah saya, ngojek motor pernah dulu sambil kuliah. Di pagi itu ngojek, yang duit, nah, siang berangkat ke kampus. Orang-orang tahunya saya tukang ojek, tapi saya tukang sarjana sebenarnya. Ya, jadi saya ngojek, orang nggak tahu itu tukang ojek tuh. Iya nggak apa-apa, tukang ojek tapi kan jadi sarjana juga, nggak apa-apa. Dulu, tapi sekarang udah jadi ustadz tinggal ngojek lagi. Masa ngojek lagi? Terus saya ngojek bawa perempuan cakep gimana? Ustadz nggak nyangka nih boncengin cewek cakep, padahal saya ngojek, kan jadi fitnah. Ya, saya nggak ngojek sekarang, ngajar aja udah. Ya. Jadi ada pengalaman, kita pernah dagang macam-macam. Apa? Emang orang tuanya nggak mampu, tapi beruntung kalian yang orang tuanya mampu misalnya, maka gunakan kekayaan itu buat yang baik. Ya, orang tuanya pengusaha, orang tuanya uangnya banyak. Udah jangan main-main, jangan malah foya-foya, jalan, pelesiran ke sana kemari. Ya, akhirnya gagal. Rugi. Li'annahu kana yastani'u bihi ahlal ilmi wal fadli. Ya, karena ayahnya yang kaya itu dia berbuat baik kepada ahli ilmi dan fadl, orang-orang yang punya keutamaan. Jadi bapaknya baik, bapaknya kaya, baik. Bapaknya ini suka nyumbang, suka berbagi kepada ulama. Kayak model-model kayak bapaknya Imam Ghazali. Cuman bapaknya Imam Ghazali fakir. Bapaknya Imam Ghazali itu bukan orang kaya, orang miskin. Miskinnya aja rajin sedekah sama fuqaha, sama ulama pada masa itu, apalagi kaya. Ada juga orang yang kaya, dia memang rajin. Makanya kan kata Imam Az-Zarnuji kemarin gitu kan, kalau seandainya yang pengen punya anak jadi ahli ilmu, banyak-banyakin berbuat baik sama ahli ilmu. Kalau anaknya nggak jadi, ntar cucunya ada yang jadi. Keturunannya pokoknya ada yang jadi deh. Ya. Makanya jangan pelit kalau sama ahli ilmu, sama siapa aja yang memang dia berjuang, karena ini perjuangan juga. Fa innahu sababu ziyadatil ilmi. Karena itu menjadi sebab tambahnya ilmu. Ya.
Li'annahu syukrun ala ni'matil aqli wal ilmi. Itu syukur atas nikmat akal dan ilmu. Wa huwa sababuz ziyadah, dan dia itu adalah sebab tambahnya ilmu, ya kan? La in syakartum la azidannakum, begitu. Qala Abu Hanifah rahimahullahu taala, berkata Abu Hanifah rahimahullahu taala, innama adraktul ilma bil hamdi wasyukri. Hanya saja aku ini mendapatkan ilmu dengan memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Fakullama fahimtu syai'an minal ulum, setiap kali aku paham sedikit dari ilmu, wa wufiqtu ala fiqhin wa hikmatin, dan aku diberi taufik untuk memahami dan untuk dapat hikmah, qultu alhamdulillah ta'ala. Alhamdulillah ta'ala. Fasdada ilmi, maka bertambah ilmu. Makanya kalian kalau tiap habis belajar, ucapin tuh alhamdulillah. Itu tanda syukur. Nanti kan kalau bersyukur kan Allah tambah. Gitu ya. Tambah ilmu. Wa hakadha yanbaghi li talibil ilmi ay yashtaghila bisyukri bil lisani wal janani wal arkan wal mal. Dan selayaknya, ya, oleh karena ini selayaknya penuntut ilmu itu menyibukkan dirinya dengan syukur, baik secara lisan, dengan hati, dengan perbuatan, dengan hartanya. Wa yaral fahma wal ilma wat taufiqa minallahi ta'ala, dan dia memandang pemahaman, ilmu, taufik itu semua dari Allah Ta'ala. Jadi kalau bukan Allah yang kasih, kita nggak akan paham, kita nggak akan ngerti, kita nggak akan dapat taufik. Wa yatlubal hidayata minallahi ta'ala, dan meminta hidayah, memohon hidayah dari Allah Ta'ala, biddu'a minhu, dengan cara berdoa kepada Allah, wa tadarru ilaihi, dan memohon kepadanya. Fa innahu ta'ala hadin manistahdahu, hadi manistahdahu, karena Allah Ta'ala dia memberikan hidayah kepada siapa saja yang meminta hidayah. Begitu ya. Fa ahlul haqqi wa hum ahlus sunnati wal jamaati talabul haqqo minallahi ta'ala al haqqil mubin. Ahlus sunnah wal jamaah, ahlul haq, orang-orang yang benar, itu ahlus sunnah wal jamaah talabul haq minallahi ta'ala. Dia meminta yang benar, yang hak dari Allah Ta'ala. Al haqqil mubin, yang bersifat hak, yang mubin, yang nyata, yang jelas. Al hadi, yang maha memberi petunjuk. Al-Asim, yang maha penjaga, ya. Al-Asim, yang memberikan penjagaan buat kita supaya terjaga daripada dosa. Fahadahumullahu ta'ala, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Wa asamahum minad dhalalah, dan menjaga mereka dari kesesatan. Jadi Al-Asim maknanya Allah itu menjaga dari kesesatan. Wa ahlud dhalalati ujibu bi ra'ihim wa aqlihim. Sedangkan orang-orang yang sesat itu dibuat kagum dengan pendapat mereka dan akalnya saja. Wa talabul haqqo minal makhluqil ajiz, dan mereka mencari kebenaran dari makhluk yang lemah. Wa huwal aqlu, yaitu akal. Li'annal aqla la yudriku jami'al asya, karena akal itu tidak bisa mendapatkan semua hal. Kal basor, seperti mata, la yubsiru jami'al asya, ya, tidak bisa melihat semua hal. Mata itu ada keterbatasan. Terlalu jauh kita nggak bisa lihat, terlalu dekat juga nggak bisa lihat. Kalau nggak ada cahaya bisa lihat nggak? Nggak bisa juga. Terlalu kecil nggak bisa dilihat, terlalu gede juga susah. Ya, terlalu gelap nampak nggak kelihatan, terlalu terang nggak bisa lihat. Begitu juga akal, nggak semuanya bisa dipahami oleh akal. Fahujibu, akhirnya mereka terhijab. Wa ajazu, mereka lemah, tak mampu mendapatkan kebenaran. Wa dhallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Tapi maksud dari ini, pernyataan ini, bukan berarti kita menafikan akal. Jangan ya. Akal itu tetap harus digunakan untuk berpikir, tapi dipadukan dengan wahyu. Jangan kalau gitu kita nggak pakai akal, terus mikirnya pakai apa? Ke dengkul. Nggak bisa lah. Jadi harus dipadukan antara akal dan wahyu. Kalau kata Imam Ghazali itu, antara akal dan wahyu itu kayak
cahaya lampu gitu ya dengan mata. Ya, jadi kalau matahari atau lampu, pokoknya cahaya ya dengan mata kepala kita. Wahyu itu kayak cahaya, baik cahaya matahari atau cahaya lampu yang ada di sekitar kita. Mata kita ini kayak akal. Mata bisa ngelihat kalau ada cahaya kan? Kalau nggak ada cahaya bisa ngelihat nggak? Nggak bisa ngelihat. Begitu juga akal bisa memandang dengan benar kalau dibimbing wahyu. Jadi harus digunakan tuh. Jadi ketika ada cahaya, matanya dibuka. Orang yang hanya menggunakan wahyu saja tanpa menggunakan akal, itu kayak ada cahaya tapi matanya merem. Bisa ngelihat nggak? Nggak bisa ngelihat. Nih dalilnya jelas. Iya jelas, tapi nggak dipikirin pakai akal. Akhirnya salah. Itu kayak orang ada cahaya begini, dia merem. Pasti salah. Sebaliknya, orang yang punya akal aja tapi nggak pakai wahyu, kayak pengen ngelihat tapi di tempat yang gelap, nggak ada cahaya sama sekali, ya nggak kelihatan, pasti sesat juga, pasti jatuh. Makanya kita sebagai umat yang mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memadukan antara akal dan wahyu. Ya, dibimbing akal itu oleh wahyu, atau bahasa ilmu akidahnya namanya ada nakli dan ada akli. Jangan menafikan akal. Jadi jangan kita langsung menolak akal sama sekali. Jadi ada yang bilang agama Islam itu agama dalil, bukan agama akal. Salah lah. Agama Islam itu agama dalil. Iya, dalil itu ada dalil nakli, ada dalil akli. Jadi kalau dibilang Islam agama dalil, bukan agama akal, terus pakai apa kita mikirin dalil itu? Pakai jempol kaki? Nggak bisa. Jadi harus dipadukan antara dalil-dalil nakli dan dalil-dalil akli. Tuh. Jadi harus mengerti itu, memahami. Nanti ada macam-macam cara orang memahami nas. Itu Imam Ghazali nulis satu kitab namanya Qanunut Ta'wil. Kitabnya nggak tebal, tipis. Itu di situ beliau mengurai itu beberapa cara orang memahami nas. Ada yang begini, begitu. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah kata Imam Ghazali itu memadukan antara dalil-dalil nakli dan dalil-dalil akli. Jadi nggak sembarangan. Ya. Makanya jangan sembarangan ngomong aja. Pokoknya Islam itu bukan agama akal. Kita disuruh mikir. Di Quran itu banyak afala taqilun, afala tatafakkarun, gitu kan? Itu mikir pakai apa? Pakai akal. Cuma jangan dibebasin akalnya. Kalau dibebasin akalnya tanpa bimbingan wahyu, itu yang kadang-kadang jadi sesat, jadi liberal. Gitu, kenapa? Karena apa? Mikirnya cuma pakai akal doang, nggak pakai wahyu. Tapi kalau wahyu saja tidak dipahami dengan akal, bisa jadi bahaya juga. Ekstrim. Ya, nanti terlalu kaku. Karena tidak dipahami dengan benar. Jadi bukan hanya sebatas riwayat, tapi harus ada diroyah. Dalam ilmu begitu. Kalau dalil-dalil nas-nas itu misalnya dari Quran, dari hadis, itu riwayat. Data-datanya kita dapat. Untuk memahaminya itu ada diroyah namanya. Bagaimana kita memahami. Gimana sih mahamin ayat ini, gimana sih mahamin hadis ini. Itu pakai ilmu, pakai pikiran. Ya. Tafsir juga begitu. Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'yi. Tapi bukan ra'yi yang kosong dari ilmu. Enggak. Tafsir bil ra'yi itu tafsir yang akalnya dibimbing oleh wahyu juga. Ya, jadi jangan sembarangan. Nggak ada tuh pakai akal. Itu salah. Ente kalau nggak akal, agama nggak akan ada syariat. Kalau orang gila ada syariat nggak buat dia? Nggak ada. Kalau bilang Islam bukan agama akal, daripada nggak sholat tuh, orang pada gila semua. Ya nggak? Jadi justru adanya agama itu karena ada akal. Jadi maksudnya syariat itu bisa diberikan kalau kita punya akal. Kalau kita nggak punya akal, dikasih syariat nggak? Dikasih suruh puasa nggak? Enggak. Suruh sholat nggak? Enggak. Orang gila nggak usah disuruh sholat, nggak usah suruh puasa. Tapi karena kita Allah berikan akal, maka dikasih taklif, dikasih beban. Tuh, syariat kerjain, sholat, puasa, haji, zakat, dan sebagainya. Jadi jangan menafikan akal. Orang yang menafikan akal sama sekali, itu dia pasti kacau cara berpikirnya. Ekstrim. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, meskipun ini kalau secara sanad bukan sabda Rasul ya. Ini kalau dalam ilmu riwayatul hadits ini bukan sabda Nabi. Dari segi sanad oleh para ulama dikatakan ini sanadnya tidak sampai ke Rasul. Ini ucapannya
ulama yang namanya Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Ya. Apa kata beliau nih? Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Itu ini ucapan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi lebih tepatnya ya, bukan ucapan Nabi. Secara sanadnya udah diteliti oleh para ulama. Ya bukan kata saya bukan ahli hadis, tapi para ulama hadis mengecek nggak ada nih sanadnya. Jadi kita sampaikan bahwa ini mungkin ada kurang tepat dari penulis kitab ini ya, tapi kita hargai, kita luruskan saja. Ini bukannya hadis Nabi, tapi ini kata dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Makanya orang tua kita suka ngomong dulu tuh, kamu jadi orang biar tahu diri. Tahu diri itu bukan sekedar tahu fisik aja, tapi banyak diri kita ini ada diri, ada jiwa, biar tahu. Ada jasmani, ada ruhani. Tahu, kita perhatikan diri kita, dapat pelajaran nanti untuk ma'rifat kepada Allah. Fa idza arafa ajza nafsihi, jika dia sudah kenal kelemahan dirinya, arafa qudrata rabbih ta'ala, dia akan kenal kekuasaan Tuhannya Allah Ta'ala. Wala ya'tamidu ala nafsihi wa aqlihi, dia tidak akan bersandar hanya pada nafsunya, dirinya dan juga akalnya saja. Wa bal yatawakkalu 'ala Allah Ta'ala, bahkan dia bakal berserah diri kepada Allah Ta'ala, wa yatlubu minhul haqqa, dan akan meminta kebenaran dari Allah Ta'ala, memohon kebenaran dari Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia. Gitu. Wa yahdihi ila siratim mustaqim, dan akan menunjukkan dia ke jalan yang lurus. Gitu ya. Jadi kita akal pakai, jangan nggak dipakai ya. Akalnya dipakai. Kemudian mohon sama Allah petunjuk. Itu ahlu sunnah wal jamaah itu kelompok yang wasatiyah, ya, pertengahan. Jadi tidak menolak akal, tapi tidak membebaskan akal sebebas-bebasnya sampai liar. Ya, ada kelompok lain nanti yang membebaskan akal sampai overlapping, sampai kelebihan batas tuh kayak kelompok dulu Mu'tazilah. Cerdas orang-orang Mu'tazilah itu orang-orang cerdas, cuman kebablasan. Sampai akhirnya menabrak nas-nas yang sudah jelas, ditabrak orang-orang Mu'tazilah. Ada orang yang hanya mengandalkan wahyu saja, Al-Quran, hadis saja, tapi akalnya nggak dipakai. Nah ini golongan orang hasyawiyah, ya itu begitu banyak tuh terkena kesesatannya di situ. Ya, mujassimah, ya, musyabbihah, karena mereka melihat teks saja tanpa memahami teks itu dengan pemikiran yang benar. Ya, itu bahaya juga. Kita jangan ikutin lah ya. Oke, waman kana lahu malun fala yabkhal. Barang siapa yang punya harta, maka jangan pelit. Punya harta jangan pelit. Jadi harus baik. Wa yanbaghi ayyata'awadza billahi ta'ala minal bukhli, dan selayaknya dia mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari sifat pelit. Ya, jangan sampai ada pelit dalam diri kita. Qala Nabiyyu alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, ayyudain adwa'u minal bukhli. Penyakit apa yang lebih parah daripada penyakit pelit? La yujad. Maksudnya ini pertanyaan, tapi maksudnya adalah pernyataan. Istifhamnya kalau dalam ilmu balaghah namanya istifham inkari. Pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Ini kayak retoris, bahasa Indonesia namanya retoris. Emang ada penyakit yang lebih parah dari pelit? Maksudnya ya nggak ada. Maksudnya pelit itu adalah penyakit jiwa yang parah, gitu ya. Itu maksudnya gitu. Itu pertanyaan yang tidak butuh jawaban sebenarnya. Wa kana Abu Syekh al-Imam al-Ajal Syamsul A'immah al-Hulwani faqiran yabi'ul halwa. Syekh al-Imam al-Ajal Syamsul A'immah al-Hulwani fakiran, dia seorang yang fakir. Yabi'ul halwa, dia jual manisan-manisan. Kalau kata kita sekarang kayak permen. Makanya disebut al-halwani. Kenapa? Karena tukang jajanan, ya. Dia dagang makanan manis, kue-kue gitu ya. Kue-kue yang manis atau permen kalau zaman sekarang mungkin kayak gitu lah. Wa kana yu'til fuqaha minal halwa. Dia kasih tuh fuqaha itu yang manis-manis dagangan dia, kue misalnya. Dia dagang kue bolu misalnya ya.
Pokoknya yang manis lah. Al-halwa. Apa saya perlu juga nih pakai gelar al-halwa nih. Ya, ada manis-manisnya gitu. Ya, jadi dia rajin tuh bagi-bagi kue ke ulama, ya. Dia punya dagangan bikin kue bagi ke ulama. Wa yaqulu, lalu dia bilang kepada ulama itu, ud'u libni. Syekh, tolong doain dong anak-anak saya. Itu doain. Fa bi barakati judihi, dengan keberkahan dari judihi, kebaikan dia, kedermawanan dia, wa'tiqadihi, keyakinan dia, wa syafaqatihi, kasih sayang dia kepada ulama, wa tadarruihi, dan kerendahan hatinya, nalabnuhu manala. Anaknya mencapai derajat seperti dia juga. Dia jadi imam, anaknya jadi imam juga. Anaknya jadi ulama seperti dia. Dia ulama besar, punya usaha, gitu, kasih ke ulama yang lain, doain anak saya ya, doain anak saya, begitu. Ulama lain doain, ya, lagi bangun malam didoain. Anaknya pinter juga. Kenapa? Karena dia percaya berkah. Dia percaya tuh ketika dia berbuat baik kepada orang, Allah akan balas. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Nggak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Ini diniatin. Kalau seandainya kita sedekah, niatin, ya Allah, saya kalau sedekah gitu, saya niatin, Allah, buat anak saya, mudah-mudahan anak saya jadi orang yang baik. Itu aja niatnya, biar jadi orang yang soleha, biar jadi orang yang berilmu. Saya nggak punya banyak waktu buat anak saya. Waktu saya habis buat kalian. Ya, buat anak saya ada waktu sebagian lah. Tapi mudah-mudahan dengan keberkahan orang-orang soleh tadi bisa dapat juga. Wa yashtari bil mal al-kutub. Ya, dan dia beli dengan hartanya kitab-kitab. Ya, dia beliin buat ulama dikasih. Saya beliin nih. Ya. Kiai butuh apa, Kiai? Saya butuh kitab ini. Saya beliin, Kiai. Wah, gitu tuh. Masya Allah, ada keberkahannya. Ya. Wa yastaktib, dan minta ditulisin. Kadang-kadang kalau dulu kan orang ada yang tugasnya menulis. Jadi kalau dulu nggak dicetak kayak gini, ada kitab, ya, direplikanya gitu. Coba tulis lagi biar jadi kitab lagi. Jadi ada tukang tulis khusus. Jadi nanti kitab itu diduplikasinya lewat penulis. Nanti dibayar tuh jasa penulisannya, dikasih tuh ke ulama. Ulamanya belum punya kitab itu. Tolong saya dapat, tolong tulisin. Tulisin nanti udah jadi dikasih ke ulama yang butuh. Kalau sekarang sih enggak, udah beliin aja. Ya. Wah, Masya Allah. Kalau ada yang baik begitu, enak betul. Ya. Saya butuh kitab tafsir. Wah, nomor rekening dong, Ustaz. Wah, ajib tuh. Asik tuh. Ada tuh teman-teman yang suka kayak gitu tuh. Ya, suka kirim duit. Nah, saya kalau dikirimin duit sama teman-teman, biasanya saya beliin kitab supaya dia dapat pahala. Kan saya kan jadi baca kitab. Saya dapat baca kitab, saya sampein kan ngalir tuh. Selama itu kitab saya pakai terus, teman saya dapat pahala. Enak tuh. Fayakunu aunan ala ta'allum wa tafaqquh. Dan itu kan menjadi penolong yang membantu dalam ta'allum, belajar dan mendalami ilmu. Itu, ya. Begitu caranya. Jadi kalian kalau jadi orang kaya nanti gitu, jangan pelit sama ulama-ulama, ya. Siapa saja, bukan hanya guru kalian. Di kampung kalian ada ulama-ulama, ada guru-guru setempat, butuh bantu. Insya Allah ada berkahnya kayak begitu. Ya, guru-guru yang susah, bantu, jangan enggak dibantu. Saya ingat dulu waktu lagi awal-awal COVID, ya. Awal COVID itu banyak guru ngaji di kampung berhenti ngajar. Karena COVID kan susah, orang pada takut, mau keluar aja takut segala macam. Sementara dia memang nggak punya pekerjaan yang lain. Dia tugas sehari-harinya ikhlas ngajar. Gitu. Kita kenal beberapa teman susah. Waktu itu banyak orang ngasih bantuan ke sopir Gojek. Sopir Gojek juga kan waktu itu kan nggak bisa narik ya, gara-gara COVID awal-awal. Saya bilang, bagus lah, orang pada peduli. Cuman saya bilang, alhamdulillah nih, sopir Gojek udah banyak yang bantu. Ya, orang-orang pada kumpulin, kasih itu driver Gojek. Saya bilang, bagus. Tapi untuk ustadz-ustadz di kampung itu belum ada yang bantu. Bantu gimana? Kesian mereka. Udah saya bikin status, terus ada teman yang, gimana, mau kumpulin nggak? Saya bilang, oke nih, yuk kita kumpulin. Saya bilang, kita ajak teman-teman yang mau. Saya buat misi, saya buat broadcast ke teman-teman. Kita donasi bareng-bareng buat
guru-guru ngaji, saya bilang gitu. Yang mau ikut gabung silakan. Saya kumpulin, dapat lumayan tuh dananya tuh. Itu alhamdulillah bisa untuk kebagian sekitar 26 ustazah. Dibagi-bagi ke teman-teman. Yang saya kenal memang dia perlu dibantu, saya bantu. Oh, girang betul. Ya Allah, Ustaz emang udah lama nggak ngajar, orang lupa kadang-kadang. Padahal orang-orang kampung itu perlu kita bantu. Ya. Jangan dibiarin aja. Saya kan sebagai guru ngerasain juga susah, gimana gitu. Tapi alhamdulillahnya kita sekarang nggak sesusah mereka, makanya kita ingat waktu masa-masa kita susah tuh ya udah kita bilang ke teman-teman, saya sampaikan ke teman-teman, ya saya kasih ini udah amanahnya udah saya sampaikan kepada ini guru-guru ngaji di kampung di daerah ini sekian orang, sekian orang, saya bilang, dah, alhamdulillah, ya jadi kita juga mikirin nasib apa guru-guru supaya baik, gitu ya. Jangan sampai nanti dia nggak diberikan kebaikan, suruh ngajar aja gitu kan. Dikasih haknya enggak, kasihan. Wa qad kana li Muhammad bin Hasan malun katsir. Nah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu punya harta banyak. Nah, ini lain lagi nih. Ini murid Abu Hanifah unik nih. Abu Yusuf miskin banget. Ya, Muhammad bin Hasan kaya banget. Ya, Muhammad bin Hasan nih sama murid Abu Hanifah. Jadi temenan, cuma lebih muda Muhammad bin Hasan, lebih juniornya lah ya. Abu Yusuf Atko. Nah, gitu ya. Muhammad bin Hasan Solin. Ya, kira-kira gitu. Tapi ngajinya bareng. Maksudnya ke guru yang sama, ke Abu Hanifah. Yang satu itu fuqara, yang satu anak sultan. Nah, kira-kira gitu. Kaya nih Muhammad bin Hasan. Saking kayanya apa? Hatta kana lahu talatu mi'atin minal wukala ala malihi. Dia punya 300 asisten yang ngurus hartanya. Ya Allah. 300 asisten yang hitung, ini sekian. Berarti kan usahanya banyak. 300 asisten. Saya satu aja nggak punya. Ya, Muhammad bin Hasan 300 asisten itu. Fanfaqahu kullah fil ilmi wal fiqh. Begitu banyaknya itu diinfakin semuanya buat ilmu dan fikih. Dikasih itu. Dia duit keuntungannya ada dibagiin semuanya. Buat siapa yang perlu bantuan dikasih semua. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Walam yabqa lahu thawbun nafis. Sampai apa? Dia nggak tersisa. Dia nggak punya apa-apa kecuali taubun. Kalau dia polang taubun, dia nggak punya baju yang mahal. Padahal kalau dia mampu, udah mau beli bisa tuh. Ya, dia mau beli tas Hermes bisa. Kalau ada waktu itu, kan nggak ada ya. Nah, sekarang kan tas itu kan mahal, harganya sampai miliaran tuh. Baju kalau mau dia beli, ya outfitnya. Wes, ini berapa juta? Ini ya murah lah, 200 juta. Murah banget. Penjara banget, enak. Ya, itu Muhammad bin Hasan bajunya enggak mahal, bajunya biasa-biasa aja. Faraahu Abu Yusuf fi thawbin khalaq. Lalu dia dilihat oleh Abu Yusuf. Ya, ini Muhammad bin Hasan dilihat sama Abu Yusuf pakai baju jelek, baju biasa, baju murah. Yang lihat orang fakir juga Abu Yusuf. Ngelihat Muhammad bin Hasan kan orang kaya, kenapa pakai baju jelek begitu? Fa arsala ilaihi thiyaban nafisatan. Ya. Lalu dikirimin tuh sama Abu Yusuf baju yang agak bagus, kasih hadiah, adik kelasnya dikasih. Iya orang duit banyak tapi baju jelek amat gitu, kasih. Falam yakbalha, nggak diterima sama Muhammad bin Hasan. Nggak usah. Faqala, apa kata dia? Ujjila lakum wa ujjila lana. Ya, kenikmatan dunia gitu memang disegerakan buat orang-orang yang jauh dari Allah. Wa ujjilalana dan ditunda buat kami. Maksudnya, biarin deh kalau kita begini-gini aja. Nanti di akhirat kita bahagia. Di dunia mah biasa-biasa aja. Biarin orang-orang yang di sana, yang di luar Islam dan segala macam, dia kaya. Nanti di akhirat habis jatahnya. Jadi maksudnya apa? Bukan ngajarin mental hidup miskin, bukan, justru mental kuat menghadapi kepahitan hidup. Ya. Nah, jadi kenapa nggak diterima? Nah, ini tafsiran dari pengarang kitab ini. Wala'allahu lam yaqbalhu, dan kira-kira jangan-jangan dia nggak nerima itu alasannya apa? Wa in kana qabulul hadiyati sunnatan, sekalipun nerima hadiah itu hukumnya sunnah, karena dia melihat apa? An-nabi dzalika madzallat, rendah dirinya. Jadi ngerasa ada utang budi, nggak mau dia. Nah, saya nggak mau. Udah nggak usah.
ente juga miskin mau ngasih. Abu Yusuf kan miskin kan? Ya, ente susah mau ngasih, ente aja pakai, bang, gitu kan? Abu Yusuf abang ya kan? Ya, udah bang, nggak usah ngasih saya. Tapi ente baju ente jelek banget gini, nggak apa-apa. Stafnya 300, bajunya jelek. Kita rumah ngontrak, gaya gede, ya, banyak banget gayanya. Ya. Mobil baru kredit, motor baru kredit. 2 bulan debt collector datang. Gaya banget gitu ya. Jangan. Jadi ulama-ulama dulu kaya tapi hidupnya sederhana. Jadi memang kaya dan apa ya? Itu mental ya, mentalnya masalah mental. Ada orang yang benar-benar kaya sebenarnya tapi dia hidupnya biasa-biasa. Tapi ada orang yang sok kaya. Ya, hidupnya gaya hidupnya tinggi, pamer sana, pamer sini. Jadi orang-orang yang masih suka pamer kekayaan itu orang-orang yang mental apa? Sok kaya. Bukan orang kaya beneran kan enggak gitu, biasa-biasa aja. Itu orang yang punya Facebook siapa namanya? Mark. Mark itu pakainya kaos oblong aja kan? Iya, pernah nggak? Ya jarang lah kalau dipakai baju formal tuh jarang. Sehari-hari pakai kaos gitu aja kan? Itu dari sisi itu kita bisa tiru lah ya, maksudnya kesederhanaan. Ya biasa aja, pakai kaos, pakai celana biasa. Yang baru kaya nih kita aja udah bajunya ratusan juta. Itu terlalu sombong lah, jangan. Daripada dibeli baju harga 200 juta, mendingan dia kasih anak-anak yang belajar, kasih beasiswa. Belajar satu orang, kasih biaya 10 juta, 10 juta. Wow, sukses. Itu lebih bermanfaat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Tidak pantas orang mukmin itu menghinakan dirinya. Jadi Muhammad bin Hasan tuh nggak mau. Ya, saya nggak mau. Udah cukup, biarin saya begini juga masih cukup, ya. Jadi kalau kalian nanti kalau kalian Lebaran nggak punya baju baru, jangan nangis, ya. Jangan sedih, jangan pakai ngambek sama orang tuanya. Wah, abunya aku nggak dibeliin baju baru. Ya, ingat Muhammad bin Hasan. Ya, punya stak 300, bajunya jelek. Kamu punya stak berapa? Nah, Akram punya stak berapa, Bro? Enggak, udah biasa aja. Ada baju baru, alhamdulillah. Enggak ada, nggak apa-apa. Ya. Jadi jangan nanti ngambek-ngambek pulang. Mana baju barunya? Beli dong, ngambek nggak dibeli. Abi lagi nggak ada uang. Jangan ngambek, nggak boleh. Jangan, ya, jangan. Biasa-biasa aja. Lebaran cuma 2 jam, ya. Lebaran itu cuma 2 jam. Habis sholat id, salam-salaman, bubar, udah nggak lebaran lagi. Ya, udah langsung besok pakai kaos biasa lagi aja. Saya kalau habis lebaran gitu, dulu tuh waktu belum nikah di Jakarta. Lebaran udah salam-salaman, ketemu tetangga segala macam, tidur. Udah capek, tidur. Temu-temu siang udah pakai baju biasa lagi aja, kayak kaos lagi. Nggak usah bingung, baju mana-mana ya udah biasa. Emang kita ditanya, bajunya baru kan? Enggak kan? Kalau salaman ditanya gitu nggak? Bajunya baru? Enggak kan? Biasa-biasa. Nggak pernah pusing mikirin baju baru saya lebaran. Sampai sekarang nggak belanja, tenang aja. Tiba-tiba ntar datang. Jeng. Tapi enggak juga sih. Kalau enggak udah nggak apa-apa, nggak masalah. Wahukia, dan dihikayatkan Fakhrul Islam Al-Arsabandi. Fakhrul Islam Al-Arsabandi, ulama besar, jama'a kusyurul bitikh al-mulqah fi makanin khalin. Dia ngumpulin kulit semangka yang dibuang ke satu tempat yang sepi, fa'akalaha, dia makan. Tuh, saking susahnya tuh. Kulit semangka yang udah dibuang. Halal apa enggak? Halal, udah dibuang. Ya kan? Udah dibuang, halal. Nah, kemudian dicuci sama dia dimakan. Begitu makanan ulama Fakhrul Islam, ulama besar yang jadi kebanggaan Islam, makannya begitu, saking susahnya, tapi enggak menyurutkan dia untuk ngajar. Dia betul-betul tawadhu. Ya. Jadi jangan Jangan kita gengsi, jangan malah kita ngambek. Itu ulama besar makannya begitu, saking susahnya, enggak mau minta-minta kemana-mana, enggak mau. Ngemis-ngemis, enggak mau. Punya harga diri. Jadi orang muslim itu harus punya harga diri. Faraat mujariyatun, ada seorang budak perempuan ngelihat dia lagi makan gitu, lagi ngumpulin, dicuci, dimakan. Fa akhbarat bidzalika maulaha, lalu dikasih tahu kepada tuannya, majikannya. Tuan, saya ngelihat tuh ulama, tuh Fakhrul Islam Al-Arsabandi, dia makan
Aduh, nggak tega banget lihatnya. Kulit semangka udah itu dimakan. Fattakhadhalahu da'watan. Lalu diundang tuh. Al-Arsabandi diundang oleh tuannya ilaiha, fada'ahu ilaiha falam yaqbal lihada. Diundang supaya datang ke undangan itu, nggak mau datang. Falam yaqbal, nggak terima. Gitu. Ntar kalau diundang dikasih duit kan, dia nggak mau. Ntar akhirnya ngerasa punya utang, ngerasa punya utang budi, nggak mau. Udah, saya halal, makanan saya halal, gitu. Itu lebih mulia daripada dia datang-datang. Itu diundang ya. Dulu ulama diundang sama orang kaya nggak mau datang. Nah, ada orang yang ngaku ulama bukan diundang, malah nyari-nyari datang ke rumah orang-orang, ke rumah pejabat ngemis-ngemis. Nah itu jauh banget derajatnya sama orang-orang kayak gitu. Maka jangan. Kalau kata Imam Ghazali itu dalam kitab Bidayatul Hidayah ya disebutin tuh, man ata ghaniyan salihan didinahu faqad dhahaba thulutsa dini. Siapa yang mendatangi orang kaya yang soleh. Nih, yang didatengin orang kaya yang soleh. Liginahu, karena ngarepin kekayaannya. Biar dapat duit pulang dan sebagainya. Dikasih ini, itu, dan macam-macam. Faqad dhahaba thulutsa dini. Hilang 2/3 agamanya. 2/3 agamanya hilang. Tinggal 1/3. 1/3 juga agak beres. Ya hancur udah. Jangan, udah makanya jangan suka datang-datang ke rumah. Kalau ngarepin kekayaan, malu kita. Harus punya harga diri. Ya, kalau perlu kita yang sedekah ke orang kaya itu. Ya, jangan kita minta-minta ya. Jangan, kita jangan ngarepin kekayaan. Gitu. Itu bah. Recording in progress. Olehmu sifat tomak aldir karena kefakiran yang jadi orang kalau serakah tomaknya dia sedang menunjukkan kefakirannya dia. Maka jangan serakah. Wala yabkhalu bima indahu, dan jangan punya dari bal yunfiku ala nafsihi, justru dia infakin ala nafsihi ya, untuk diri. Dia niatin pakai, jangan pelit ya. Jadi kita banyakin harta, itu baru benar. Waktu fakri, fatal fakri. Jadi orang-orang fakri ada dalam makhafatal fakri atau min khaufil fakri, karena takut dia itu fakir. Jadi makanya kalau sedekah kata sahabat, musuhnya dulu belum masuk Islam, Muhammad itu kalau sedekah kayak orang enggak takut. Jadi fakir sebenarnya. Ya, makanya jangan tuh sedekah takut kan kita kalau ini makan bukan urusin harta ya. Sedekah, bukan makelar sedekah, bukan. Maksud saya ada harta ya, habisin. Ya, jangan sok-sokan ya ikutin makelar sedekah. Sedekahin semuanya. Nggak apa-apa.
lebihan. Akhirnya mobilnya dijual karena nggak dengerin maklar. Punya mental pengemis. Buang mental pengemis, minta sana, minta sini. Jangan. Kalau bisa mentalnya itu mental petinju. Yang prinsipnya lebih baik memberi daripada menerima. Ya nggak? Bener nggak? Coba kalau petinju menerima mulu. Bonyok. Memberi. Jadi kita sedekah. Kita kalau punya uang, jangan mikirin saya dapat apa, dapat apa. Kita mikirin saya bisa kasih apa. Mestinya begitu prinsipnya. Jangan jadi pengemis. Ya. Harus punya kekuatan jiwa. Wa fil hikmah, dalam satu hikmah, manistagna bimalin nas iftaqara. Barang siapa yang mencari kekayaan lewat harta orang lain, iftaqara, dia jadi fakir. Ya, jadi butuh. Jadi kalau dia pengen kaya tapi caranya minta ke sana, duitnya banyak. Jadi fakir sebenarnya, hina dia kayak gitu. Janganlah. Apalagi orang kayanya orang yang nggak soleh kita deket-deketin, rugi gitu. Wal alim idza kana tamma'an la hurmatul ilm. Orang akus maruk kemuliaan ilmu pada diri. Orang itu udah menjatuhkan ilmu. Wala yaqulu bil haqqi, dan dia nggak akan bisa menyampaikan yang benar. Kenapa? Dulu belum dikasih duit lantang teriak, ini haram. Gitu dikasih duit halal. Cadel dikit. Ini gimana hukumnya, Syekh? Halal. Ya, begitu dikasih gedean lagi halal. Kenapa nggak berani? Mencari pangkat, tapi sendiri. Walihada hanya sahibus syar'i, dengan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'in yudni ila toba. Aku berlindung kepada Allah yudni ila toba, yang akan membawa yudni, membawa menjatuhkan ila toba. Di sini maknanya aib yang bisa membuat kita jadi hina. Jangan, ya. Udah 9 ya. Kayaknya kitab ini nggak bisa khatam Ramadan ya, kayaknya. Kalau saya pengen paksain bacanya nggak enak ya, ntar nggak paham ya. Kayaknya kalau dipaksain, besok tinggal 2 kali lagi. Besok ada baksos ya. Baksos jam berapa? Hah? Ayo. Oke, ngaji dulu aja pagi sebentar ya. Baru baksos ya. Kan sampai 8:30 doang, baru itu baksos. Tinggal 2, Rabu, Kamis. Ya. Udah selesai. Jumat? Ngaji nggak? Jadi
kayaknya nggak bisa khatam, kita paksain nggak enak. Tapi dari nanti kita lanjutin habis lebaran ya. Lebaran malam kita lanjutin dia jadwal pengajiannya sampai khatam juga tapi jadi kita masukin ke sini karena waktunya saya setelah pertimbangkan mau saya khatamin ya, takutnya nggak paham daripada khatam doang tapi nggak paham mendingan kita ambil paham lah ya nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ya kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ghafuri lil adli lil ghururi wal farti fil umuri wa hamaqatil umuri wa salatullah dawama wa salamu tamama ala man yaji imama wa biya hitama wa alal alil kirami wassahdikan nujumi bi qudwatil marami lil nurbi wal ajami ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna asrafna wa ala laza ashrafna fatub alaina tauba kulla hauba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir lidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin wal muslimina ajma'a amina rabbi asma' fadlan wajudan manna la biktisabin minna lil mustafa rasulina wa bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi dada tashis walhamdulillahi fil bad'i wat tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.